Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat segalanya. Dan kami tahu Tuhan, begitu besar kasih-Mu akan hidup kami Bapa. Dan kami mau terus bersyukur dan ajar kami boleh terus bersyukur apapun itu yang terjadi dalam hidup kami. Haleluya.
semuanya? Yuk kita sama-sama bangkit diri, kita katakan Allah sanggup melakukan apapun itu dalam hidup kita. Bahkan yang tak mungkin sekali itu dalam Tuhan tidak ada yang mustahil.
buat kasih-Mu, anugerah-Mu. Kami tahu Tuhan, gak ada kasih yang termulia selain Engkau. Tidak ada Tuhan karya yang terbesar dalam hidup kami selain pengorbanan-Mu Tuhan buat kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih yang terindah, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari
Ku kagumi Yesus Engkau, ku kagumi. Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu ya Tuhan. Mari Roh Kudus tolong sucikan tempat ini dengan darah-Mu ya Tuhan. Lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 4 Bapa, dengan kuasa darah domba Allah itu, sehingga kami sungguh-sungguh dijauhkan dari segala wabah, dijauhkan dari segala sakit penyakit, dijauhkan dari segala apapun ya Bapa. Karena kami percaya akan firman-Mu ya Tuhan, kami percaya akan janji-Mu kepada kami. Dan ini saatnya Tuhan, kami ingin mendengarkan suara-Mu Bapa. Berbicara kepada kami, kuatkan dan teguhkan hati kami ya Tuhan, supaya kami mengerti dan menangkap isi hati-Mu. Terima kasih Bapa. Kalau ada pikiran yang lain, ada roh yang lain coba mengganggu kami, sepakat pada pagi hari ini kami mengikatnya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami perintahkan keluar dan pergi dari tempat ini, dari hati kami, dari pikiran kami. Ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Yang siap sama-sama dengan saya katakan amin. Shalom. Mari kita kasih salam buat teman-teman kita semua, ya, supaya selalu ada damai sejahtera. Amin. Pada pagi hari ini juga saya ingin menceritakan tentang Paulus, saudara, mengenai pelayanan di Korintus. Ke Korintus, saudara tidak bisa mempunyai bayangan apapun, saudara. Tetapi setelah saudara pergi ke Korintus, saudara bisa membayangkan betapa sulitnya pelayanan Paulus di kota Korintus itu. Korintus ini adalah kota pelabuhan, saudara. Dan jembatan itu bisa turun naik, ya, bisa masuk ke dalam laut, bisa naik lagi, saudara. Kalau ada kapal dia turun, ya, kalau nggak ada kapal dia naik lagi. Dan jembatan itu masih tetap ada sampai hari ini. Dan kita sempat foto di jembatan itu. Ini bukan perjalanan yang gampang, saudara, ke dalam Tuhan, saya katakan. Ya, bukan yang gampang. Dan hari ini pun saya katakan bukan pelayanannya gampang. Ya, makanya saya mengambil tema hiduplah dalam damai sejahtera. Jokowi mengatakan berdamailah dengan apa? Jokowi bilang berdamai dengan siapa kok? Usul. Berdamai dengan corona. Saudara, saya nggak bisa lari, saudara. Kemarin saya baca koran, saudara. Amitabh Bachchan sudah mensteril rumahnya sedemikian rupa, tapi kena juga dia. Amitabh Bachchan. Tahu Amitabh Bachchan? Bintang film. Ya, 70 lebih tahun. Kena juga dia. Ditulis itu, Amitabh Bachchan tidak bisa menutup rumahnya dengan COVID. Jadi yang bisa menutup kita siapa, saudara? Hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Saudara nggak bisa lari kemanapun, saudara, kasih dalam Tuhan. Tapi nggak apa-apa, kita menghargai setiap orang punya pikiran. Ya, kita menghargai itu. Teman-teman saya bertanya, Rifai, kamu sudah ibadah? Udah, kami sudah ibadah 7 minggu, 8 minggu. Kamu kapan? Tahun depan. Loh, kenapa? Demi keamanan, katanya. Oke, nggak apa-apa, mereka punya urusan, bukan urusan kita. Amin. Urusan kita adalah sama Tuhan. Kalau Tuhan suruh, kita jalan. Kalau Tuhan nggak suruh, Tuhan tutup, ya tutup, saudara. Ngapain pusing-pusing? Ini gereja bukan gereja Rifai, gereja ini gereja Tuhan. Amin. Ini gereja Tuhan kok. Tuhan sudah tutup, ya tutup. Saya pikir tadinya, wah, bisa tutup ini. Tapi puji Tuhan, masih ada anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Mari kita lihat, saudara, 2 Korintus 13, ya, ayat 11. Karen bisa cuti, ya, kemarin dia udah masuk. Kalau nggak, dia nggak bisa belajar, dia nggak bisa ujian, ya, cuti sebulan, mana ada orang cuti sebulan. Tapi karena kasus-kasus seperti ini, rumah sakit kasih dia cuti sebulan. Luar biasa. Ya. Jadi manusia punya pikiran yang beda dengan Tuhan punya pikiran. Akhirnya saudara-saudara, bersukacitalah. Ya, perhatikan baik-baik. Paulus menulis ini akhirnya, saudara. Bersukacitalah. Kalau ada akhir berarti ada apa?
Ada awal. Awalnya apa ini? Maka saya katakan kalau saudara belum pernah ke Korintus, saudara-saudara tidak bisa mengerti ini ya. Yang ayat-ayat yang ditulis di Korintus ini, saudara. Ini Paulus berdarah-darah di Korintus ini, menghadapi jemaat di Korintus ini. Berdarah-darah dia, saudara. Jungkir balik dia melayani, ya, di Korintus ini. Gak gampang, ini kota pelabuhan soalnya. Ya, kota pelabuhan besar. Saudara tahu sendiri kota pelabuhan banyak apa? Ya? Berdarah-darah nih Paulus. Tapi dia tulis pada akhirnya, ya, yang terakhir aja masih di perikopnya situ apa? Nasihat-nasihat terakhir. Pasal 12 kekhawatiran Paulus. Paulus aja masih khawatir, saudara. Dia seorang apa? Seorang nabi, seorang rasul, saudara, yang diutus oleh karena kehendak Tuhan. Ya, oleh karena kehendak Tuhan, bukan karena kehendak manusia. Kehendak manusia yang dipilih adalah Matias. Tapi Matias lenyap, punah, hilang. Itu bukan kehendak Tuhan. Tapi Paulus, saudara, siapa yang pilih dia? Tuhan, ya kan? Tidak punah-punah Paulus. Berapa kali orang mau menggunakan dia, tapi nggak bisa punah, saudara. Ini kalau pekerjaan Tuhan, saya mau sampaikan, tidak pernah akan punah. Kalau pekerjaan manusia itu bisa punah. Dari awal Tuhan sudah ingatkan kepada kita, Omo Tumadon, sehati sepikir, saudara. Sebelum lockdown, saudara, Tuhan ingatin saya ayat ini. Saya lagi duduk di sini, Tuhan ingatin. Bersukacitalah, artinya apa? Sebelumnya Paulus ini berdarah-darah, gak ada lagi sukacita. Yang ada apa? Tekanan demi tekanan, saudara, hari-hari ini. Untuk jadi gembala sidang gak gampang hari ini, saudara, saya katakan. Gak gampang. Saya baru mengerti, saudara, kenapa gak gampang jadi hamba Tuhan. Kenapa gak gampang jadi gembala sidang. Kenapa gak semua orang bisa jadi gembala sidang, saudara. Kenapa gak semua orang bisa jadi pengusaha. Ternyata jawabannya hari-hari ini Tuhan boleh bukakan, saudara, kekasih dalam Tuhan. Gak gampang. Paulus ini, saudara, luar biasa. Dia kuat, saudara, sampai hari ini. Itu fantastik, luar biasa. Kenapa? Karena dia berani memikul tanggung jawab. Dia gak lari dari kenyataan. Dia gak lari. Saudara, dia gak lari. Tapi saya melihat bahwa Paulus ini orang pintar. Ini satu-satunya, saudara, yang merusak pemikiran saya, bahwa saya pikir dulu orang pintar, saudara, orang summa cum laude, saudara, itu nggak bisa jadi pemimpin, nggak bisa jadi pengusaha. Tapi saya pelajarin Paulus ini merubah cara pandang saya. Dan ini satu-satu orang yang sempurna. Dia pintar, ya, dia pintar, dan dia bisa pikul tanggung jawab, dan dia mau mengerti orang lain dan sebagainya. Maka di situ dia tulis bersukacitalah. Terus yang kedua apa dia katakan? Koma, ya. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Usahakan dirimu sempurna. Kenapa? Karena kita nggak sempurna, saudara kasih dalam Tuhan. Kesempurnaan itu nggak bisa datang dengan sendirinya. Harus diusahakan. Nggak mungkin saudara sempurna. Diusahakan bersama dengan siapa? Bersama dengan Tuhan. Amin. Diusahakan. Maka Paulus bilang, usahakanlah dirimu supaya sempurna. Melalui apa sempurna? Melalui pembelajaran. Pembelajaran cukup nggak? Enggak, saudara. Pembelajaran nggak cukup. Contoh, saudara, saya kasih contoh. Kenapa Daud dipilih Tuhan menjadi raja?
Ada yang bisa jawab? Kenapa Daud dipilih Tuhan jadi raja? Padahal waktu itu umurnya baru 17 tahun. Anak bungsu, saudara. Kekanak-kanakan. Mukanya masih kemerah-merahan. Ya. Tetapi kenapa Daud dipilih Tuhan? Kalau saudara bilang, oh dia pintar, Daud. Pintar nggak Daud? Kita tahu Daud? Tahu nggak Daud siapa? Kenapa Tuhan pilih Daud? Kenapa nggak pilih Eliab? Samuel aja terkecoh oleh Eliab. Kenapa Eliab? Eliab adalah seorang tentara. Dia orang belajar, terlatih, terpelajar. Daud mengatakan, ini dia, kata si Samuel, orang yang diurapi raja. Tapi Tuhan bilang, tidak. Ternyata kepintaran tidak dipilih oleh Tuhan. Tapi belajar harus kita, saya katakan, usahakan sempurna. Saudara tidak mungkin sempurna kalau saudara nggak belajar. Tetapi saudara, yang diperlukan oleh Tuhan selain belajar adalah apa? Hati. Manusia melihat rupa, tapi Tuhan melihat hati. Ya, hati yang apa? Hati yang apa dalam diri Daud ini? Kenapa Tuhan pilih Daud? Kalian bisa jawab? Enggak. Hari bisa jawab, Hari? Berani. Daud ini berani, saudara. Dia takut ngadepin siapa? Ngadepin siapa? Kau lihat. Ngumpet nggak dia? Ngumpet. Waktu Daud datang, saudara, Eliab marah-marah. Gitu loh. Eliab marah-marah. Ngapain kamu datang ke sini? Emang aku nggak tahu kamu? Ya, tentang keberanian kamu, kata Eliab. Kepada siapa kamu tinggalkan kambing domba 2-3 ekormu? Kenapa kamu mau datang ke sini? Mau lihat Goliat? Saudara. Dan ini yang Tuhan pilih, saudara, kekasihan Tuhan. Bukan orang pintar, tapi orang yang berani. Tapi saya merindukan ada orang berani dan orang pintar. Seperti seperti Paulus. Paulus ini orang berani dan orang pintar dia. Dia nggak pernah takut. Dia pintar, dia berani. Ini saudara yang Tuhan mau. Bukan berarti nggak ada. Banyak orang pintar tapi nggak berani. Pada satu hari saudara Ciputra ditanya oleh Helmi Yahya dalam acara talk show. Kalau ada 2 orang datang melamar ke tempat satu pintar, satu jujur, pilih yang mana? Kalau jadi nya Hengki, satu jujur, satu pintar. Kalau kau Selam? Pilih yang jujur. Kalau kau Santos pilih yang mana? Jujur. Kenapa? Kalau pintar bisa diajarin. Terus? Kalau jujur bisa diajarin. Jujur itu karakter, saudara. Demikian juga berani itu karakter. Berani itu nggak bisa diajarin. Ya, sampai mati pun saya katakan berani itu nggak bisa diajarin. Kenapa? Sampai hari ini saya punya sepupu, ya, tamat summa cum laude dari UKLA, tapi ngadepin Hansip nggak pernah berani. Tapi kepintarannya naik terus. Ya, tapi ngadepin orang nggak berani dia. Maka sampai hari ini dia tetap profesional. Dia nggak pernah jadi pengusaha karena dia nggak berani. Nggak berani menanggung resiko. Nggak gampang, saudara, saya katakan.
Maka beberapa teman mengatakan, kapan buka? Tahun depan. Kenapa? Mereka nggak berani nanggung resiko. Saudara, saya bukan berani nanggung resiko, enggak. Kalau Tuhan nggak suruh, saya nggak berani, saudara. Tapi kalau Tuhan suruh, nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi saya. Amin. Hidup kita di tangan Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Ada itu lagu itu. Gak mungkin kita dibiarkan oleh Tuhan sendirian, saudara. Kalau ada Tuhan, saudara jangan pernah takut. Jangan pernah takut. Tapi kalau nggak ada Tuhan, saudara jangan sok berani. Jangan sok berani. Maka sebab itu, saudara kasihan Tuhan, hari-hari ini, saudara, nggak ada lagi sukacita itu. Semua orang, saudara, ketakutan, gelisah. Ya, nggak ada lagi damai sejahtera. Maka Tuhan bilang, coba bikin ini. Hiduplah dalam damai sejahtera. Kita nggak ada damai sejahtera lagi kok. Kasih itu semakin hilang hari ini. Kalau saudara tidak bangkit, saudara, percayalah, mamamu mati, kamu nggak akan datang. Saudara lu mati, kamu nggak akan datang. Hari ini sudah kenyataan kok. Saya punya teman mati, saudara, di tengah kena COVID. Saudaranya satu pun nggak ada yang datang. Yang ada di tempat rumah duka itu hanya apa? Istrinya dan ketiga anaknya. Kemana saudaranya? Enggak ada satupun yang berani. Padahal dia mati bukan karena COVID, tapi takut. Semua itu terjadi hari ini, saudara. Enggak ada sukacita, ketakutan, gelisah. Enggak ada lagi damai sejahtera. Amin. Sebab itu Alkitab mengatakan, Paulus mengatakan, terimalah segala nasihatku. Terima nasihatku. Hari ini yang bisa menguatkan saya hari ini, saudara, hanya firman. Maka saya nggak mau dengar itu berita-berita, saya nggak mau dengar. Itu nggak masuk logika saya. Apalagi saya baca itu kan, bahwa DKI merah semua. Hati-hati katanya, jangan keluar. Kalau merah semua artinya DKI ini penduduknya, saudara, sekarang ini karena PSBB tidak ada lagi 16 juta, lebih kurang 12 juta. Kalau dia merah semua berarti, saudara, 50% lah kita bilang lah. 50% orang DKI kenapa? Kenapa? Kena COVID. Tapi kena nggak 50%? Enggak. Jadi saudara jangan terlampau ditakutkan dengan berita-berita itu. Berita hari ini saya katakan sudah tidak murni lagi. Berita-berita itu sudah banyak mengandung unsur politik dan unsur ekonomi. Saudara, imanmu akan tergerus karena saudara terus melihat itu. Melihat yang jelek, akhirnya saudara jadi turun. Bangkitlah, saudara. Bangkit. Dengarin nasihat-nasihat Tuhan melalui Alkitab ini. Alkitab ini, baca Alkitab terus, baca. Setiap hari baca Alkitab, saudara. Saudara terus akan menemukan pemikiran-pemikiran. Jadi di samping belajar, saudara perlu Roh Kudus. Roh Kudus itu penting sekali hari ini. Roh Kudus akan menguatkan kita, Roh Kudus akan menghibur kita, Roh Kudus akan memacu kita, saudara. Roh Kudus akan membuka pikiran kita. Amin. Hanya Roh Kudus. Makanya Tuhan perlu orang yang diurapi Roh. Karena Yohanes mengatakan, 1 Yohanes, urapanku lah yang akan mengajarimu. Bukan kepandaianmu, bukan ilmumu, bukan. Tapi urapan Tuhan. Urapan Roh Kudus itu yang akan mengajar kita, membuka segala sesuatu. Saudara, sehingga kita harus tambah hari tambah cerdas, tambah hari tambah pintar, tambah hari tambah sempurna. Kalau nggak ada Roh, saudara,
Saudara seperti orang-orang yang hidup hari ini, tapi mati. Roh itulah yang memberi hidup. Roh itulah yang memberikan kita kekuatan. Bukan karena otakmu, bukan. Dengar baik-baik. Roh, perlu kita panggil roh itu, Tuhan kuatkan dan teguhkan aku. Mampukan aku Tuhan untuk hidup. Kalau saudara terus hidup dalam hari ini, saya percaya saudara, ini nggak cepat loh. Saya melihat bisa sampai akhir tahun. Bisa sampai akhir tahun. Kalau saudara mengurung diri terus, saya nggak tahu apa yang akan terjadi sampai akhir tahun. Ya, saya nggak tahu apa yang terjadi. Saudara nggak bisa lari. Sekali lagi saya katakan, Amitabh Bachchan ditutup rumahnya. Ya, tapi tetap aja dia kena. Hanya dekat Tuhan saudara aman. Hanya dekat Tuhan saudara tenang. Tapi dengan dekat Tuhan itu bukan berarti kita semena-mena gitu loh. Ini mari gitu kan, sombong. Enggak. Orang dekat Tuhan itu selalu memberikan kekuatan. Oke? Ya. Apakah Alkitab katakan? Sehati sepikirlah kamu, Omutumadon. Ya? Sehati sepikir ini Omutumadon. Beromutumadonlah kamu. Ya, sehati sepikirlah dengan siapa? Dengan Tuhan. Terus kita pergunakan pikiran Tuhan, kita pergunakan hati Tuhan, saudara, dalam hidup ini, menjalani hidup ini yang sulit ini, saudara. Dan yang sulit, yang senang pun kita harus sepati, sepikir dengan Tuhan sampai selesai. Kalau enggak, saudara enggak akan bisa sempurna. Oke? Terus saya enggak jabarkan itu. Hiduplah dalam damai sejahtera. Hiduplah dalam damai sejahtera. Ini kata Alkitab. Dalam keadaan sulit, Paulus bilang, hiduplah dalam damai sejahtera. Dalam damai sejahtera ada ketakutan. Ini saudara. Dalam damai sejahtera ada kegelisahan. Kenapa hari ini kita nggak punya damai lagi, saudara? Hidup rasanya seperti mau mati, saudara. Belum mati, tapi seperti rasanya mau mati gitu loh. Orang yang punya damai sejahtera, saudara, dia bukan berani sembarangan berani, tapi dia berani terukur, karena dia sehati, sepikir, dan sekeinginan dengan Tuhan. Amin. Dia sehati, sepikir, dan sekeinginan dengan Tuhan. Kalau kehendak Tuhan, saudara, nggak ada satupun orang yang bisa menghalangi kita. Kalau kehendak Tuhan, tidak seorang pun yang bisa mengirim apapun kepada kita. Tapi kalau bukan kehendak Tuhan, saudara, saudara lakukan apapun, saudara, nggak ada artinya hidup ini. Oke, mari kita next. Apa sih artinya hidup damai sejahtera? Ya. Apa saya baca nih, saudara? Kok ayat paralelnya Markus 9 ayat 50? Hidup damai sejahtera. Kok hubungannya dengan garam? Ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu akan mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Garam apa hubungannya dengan damai? Ayo. Ikutin ya. Apa hubungnya garam dengan damai? Damai itu kata sifat atau kata benda? Ya? Sifat. Garam? Benda. Apa hubungannya? Tetapi ternyata berhubungan erat, saudara. Kita harus tahu dulu fungsi garam. Apa fungsi garam? Yuk. Lihat di situ.
Garam itu mengatur keseimbangan cairan dalam tubuh. Kalau nggak ada garam, mati kita. Mengatur aliran darah dalam tubuh. Kalau nggak ada garam, mati kita. Tapi kebanyakan garam, mati. Kenapa? Darah tinggi. Kurang garam? Darah rendah. Jadi garam, maka Tuhan bilang, kamulah garam. Kamulah garam dunia. Artinya apa? Saudara dan saya sebagai pengatur, bukan diatur. Kalau saudara mau damai hidup ini, saudara harus ngatur itu diri sendiri, bukan diatur. Kalau saudara diatur, maka saudara nggak ada damai sejahtera. Saudara harus mengatur itu. Kamulah garam. Kata Alkitab. Kalau garam itu sudah tidak asin lagi, pakai apa asinnya? Kalau saudara sudah tidak bisa diatur lagi, bagaimana saudara bisa ngatur orang lain? Ingat baik-baik, kalau saudara nggak bisa diatur, jangan harap saudara bisa ngatur orang lain. Selain dibuang ke dalam, diinjak-injak orang. Kita ini pengatur, saudara. Anak Tuhan itu pengatur, bukan diatur. Punya otak mikir. Amin. Di Alkitab, saya bilang, wah luar biasa ya. Saya bertanya kepada Tuhan, apa sih kok hubungannya ke garam dengan damai sejahtera? Jadi fungsi kita ini adalah ngatur ritme tubuh kita ini, saudara. Jangan sampai diatur. Kemarin kita nggak ibadah bukan karena kita diatur, bukan karena kita ngikutin program pemerintah. Program pemerintah selesai, ya udah kita ngatur diri kita sendiri. Ngapain? Kita ini cari Tuhan kok, bukan cari mati. Cari Tuhan yang hidup. Dengan alasan bla 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 bla, pusing kepala saya. Saudara. Ya, dikirim lagi ya dengan AC begini ya, cepat nanti virusnya nyebar kemana-mana. Aduh, matilah kita ini. Ya enggak? Otak kita dirusak hari ini. Kita menjadi ketakutan. Enggak ada lagi kepercayaan, keyakinan kita kepada Tuhan. Saudara, seolah-olah Tuhan itu mati. Amin. Betul, saya katakan hari ini, saya katakan seolah-olah Tuhan itu mati. Seolah-olah Tuhan itu tidak sanggup menolong saudara dan saya. Saudara dan saya menganggap Tuhan itu kecil. Saudara besar. Mestinya Tuhan itu besar, kita akan kecil. Dia tahu kok mati hidup kita nih. Dia tahu kok saudara mau kemana hari ini. Dia tahu. Saudara, sebab itu saudara kasihan Tuhan, mari kita kembali kepada firman. Kembali kepada Tuhan. Percaya nggak kalau saudara kepada firman? Percaya nggak saudara kepada Tuhan? Kalau nggak percaya, udah. Jalankan aja saudara dengan cara saudara. Amin. Mari kita lanjutkan. Terus Alkitab mengatakan damai sejahtera itu dalam 1 Yohanes 4 ayat 16. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih kepada kita. Allah adalah kan? Kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Nah, maksudnya ini manunggal. Kalau di dalam diri Calvin ada Allah, Calvin ada di dalam Allah, artinya apa? Pernah nonton filmnya Orang Kerasukan Setan? Ya? Pernah? Nggak pernah? Yang setan masuk dalam tubuhnya? Terus jadi ngapain? Terus ditusuk pakai itu, di lidahnya digaris-garis pakai pisau. Ini saya sama ini putus nggak? Hah? Kenapa? Karena ada apa? Ada setannya. Demikian
Demikian juga saudara dan saya kalau ada Tuhan, saudara. Setan aja bisa lindungi manusia, apalagi Tuhan. Tetapi kenapa perlindungan Tuhan tidak terjadi terhadap kita? Karena kita nggak punya kasih terhadap Allah. Kita mengasihi diri kita sendiri kok, bukan mengasihi Allah. Kalau saudara mengasihi Allah, percayalah, Allah akan mengasihi saudara. Amin. Amin. Kita, saudara, nggak mengasihi Allah sejujurnya, saudara. Kita mengasihi diri kita sendiri. Orang yang mengasihi Allah, saya percaya pasti dilindungi Tuhan. Sering nonton tatung kan? Saudara? Nggak pernah ya? Orang digorok lehernya mati nggak? Hah? Waktu nonton tatung? Mati nggak? Lidahnya dipotong-potong? Mati nggak? Coba kalau nggak ada setannya, mati nggak? Mati. Setan aja bisa lindungi, apalagi Tuhan. Masa roh Tuhan lebih kecil dari roh setan? Pikir saudara. Ya, Tuhan kasih saya ayat ini. Kita telah mengenal Allah dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah. Dan Allah di dalam dia. Maka saya katakan, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Nggak mungkin saudara sendiri, saudara. Hamba-hamba Tuhan berteriak, saya bilang sama mereka, kalian nggak usah berteriak. Berteriaklah sama Tuhan. Kalian hamba Tuhan nggak? Kalau hamba Tuhan, Tuhan pasti cukupi. Ini gimana bisa cukupi katanya? Kami ini orang full timer. Hidupnya bergantung dari khotbah. Sekarang khotbah nggak ada lagi, udah 3 bulan. Mau makan apa? Nggak ada lagi yang ngundang. Kita masih mengundang orang, saudara, kenapa? Tapi ditanya dulu, berani nggak? Kalau nggak berani jangan. Yang nggak berani pada mundur semua, saudara. Saya suruh hari tanya mereka, berani nggak? Kalau berani datang, kalau nggak berani udah jangan. Ya tapi jangan catatan sehat ya. Kalau nggak sehat jangan. Berani tapi nggak sehat, repot kita. Masing-masing kita usaha diri kita. Amin. Next. Ya, kembali kepada Korintus tadi. Maka baru ada ini, maka. Ada akhir, ada maka. Kalau saudara sudah punya, usahakanlah dirimu supaya sempurna, terimalah segala nasihatku, sehati sepikirlah kamu, hiduplah dalam damai sejahtera. Maka kata Tuhan, Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Amen. Allah itu sumber kasih dan sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Itu janji Tuhan. Tapi kalau kamu tidak ada yang di atas itu, jangan harap ada kasih, jangan harap ada damai sejahtera dari Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak mau. Maka kalau kita mengikuti apa petunjuk Tuhan, maka Tuhan katakan oleh Paulus, maka Allah sumber kasih dan damai sejahtera akan menyertai kamu. Sehingga dimanapun kamu berada, ada damai. Ada damai, saudara. Ada sukacita. Kamu di pasar ada damai. Kamu kerja ada damai. Kamu di tengah-tengah angkutan umum ada damai. Karena kita nggak bisa lari, saudara. Kita kerja ada damai. Hengki kerja nggak? Ada orang nggak? Ada AC nggak? Mati nggak? Enggak. Takut nggak? Enggak. Kenapa? Karena ketidaktakutan kamu membuat kamu damai. Kita nggak bisa lari, saudara, kasihan Tuhan. Mari stop. Saya katakan stop. Percayalah kepada Tuhan. Mendengar berita itu oke-oke aja, tapi jangan sampai, saudara, hari ini orang-orang parno.
Maka sekarang harus saya katakan, ini nanti habis bulan ini saudara, psikiater laku keras. Psikiater laku keras. Kenapa? Tahu psikiater laku keras? Kenapa, Hendra? Ini kurang stres. Banyak orang stres, sakit jiwa, saudara. Banyak orang sakit jiwa hari ini. Coba saudara perhatikan di jalan-jalan. Banyak orang sakit jiwa hari ini. Mengerikan, saudara. Kenapa? Kena ketakutan tadi. Kalau ada roh, saudara, roh itu akan menghilangkan ketakutan saudara. Karena roh damai sejahtera itu, roh itu yang akan membuat saudara sukacita, ada damai sejahtera. Amin. Tapi hari ini saya katakan, kita tetap dengan protokorel, nggak boleh salaman. Bukan berarti kita nggak kasih. Ya, ke rumah orang jangan. Ya, kecuali orang itu izinkan kita ke rumah. Kalau rumah saya terbuka, orang mau datang datang aja. Kecuali dia nggak mau, dia takut nggak datang. Jangan. Kita terbuka rumah kita, orang mau datang silakan. Dia bilang, oh kamu jangan datang ya. Tapi saya mau datang ke rumah orang. Saya tanya dulu, boleh saya datang? Dia bilang nggak usah, ya udah. Amin. Ini protokol hari ini saudara kasih dalam Tuhan. Amin. Nah ini yang saya bisa bagikan kepada saudara. Jadi mari, satu, usahakanlah sukacita. Usahakanlah dirimu supaya sempurna. Yang kedua, terimalah nasihat dari Tuhan. Yang ketiga, saat disepikirlah kamu. Ya, baru hidup dalam damai sejahtera. Kalau kamu nggak punya sukacita, nggak pernah dapat nasihat, nggak pernah mengusahakan, belajar, minta Roh Kudus, sudah nggak bisa. Terus ada lagu situ. Nyanyian ini dimulai dengan pertanyaan, adakah damai di hatimu? Adakah sukacita? Jarang lagu dimulai dengan pertanyaan. Kenapa? Ini lagu lama, saudara. Jadi sukacita, damai sejahtera itu memang sudah terus gitu dari dulu. Adakah damai? Adakah sukacita? Bukankah Yesus Raja Damai itu di hatimu bertata? Kenapa nggak ada sukacita? Kenapa nggak ada damai sejahtera? Kalau ada Tuhan Yesus kan? Betul? Damai yang diberikan itu sangat besar. Damai yang dijadikan hatimu jadi gemar. Gemar itu apa? Gemar itu apa? Gembira. Damai. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalan. Selama Tuhan beserta kita, kata pujian ini. Wah, ini pengarang yang hebat, luar biasa. Selama Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan pada Yesus. Tuh, Tuhan, mari kita bagi berdiri. Hari ini beda dengan biasanya, karena kita GBI Umum Temadon. Jadi ingatkan bahwa zaman mula-mula perjamuan ini tidak dibagikan, tapi setiap orang datang mengambilnya. Setiap orang datang mengambilnya. Dan pada pagi hari ini, karena kita orangnya sedikit, ya, dan saudara bisa datang mengambil, ya, mengambil terus putar, ya, mulai dari kiri. Saat ini Tuhan, kuduskanlah Engkaulah yang menumpang tanganmu atas roti dan anggur ini, sehingga setiap kali kami memakannya, setiap kali kami meminumnya, Tuhan, kami diingatkan oleh Tuhan. Selama kami bersama-sama dengan Tuhan, Tuhan bersama-sama dengan kami. Maka damai sejahtera, sukacita akan terus menyertai kami hari ini, kekal dan sampai selama-lamanya. Ke dalam nama Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus, dan ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap menerima perjamuan ini, sama-sama katakan amin. Silakan maju dari sini, ngambil, kemudian duduk kembali. Ya? Ya.
Ya, masuk, maju aja Pak Santos, jaga jarak ya. Ya cepat maju, jangan bawa waktu. Kalau sudah ngambil, mari bangkit berdiri. Ya, masing-masing ambil. Ya, mari. Saudara percaya? Roti ini adalah tubuh Yesus. Saudara percaya anggur ini adalah darah Yesus? Mari kita angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan. Saudara berdoa masing-masing minta ampun kepada Tuhan, karena kita nggak tahu saudara. Kalau ada dosa, ada salah, minta ampun kepada Tuhan. Karena kita nggak kebal terhadap salah, kita tidak kebal terhadap dosa. Setiap saat kita bisa berdosa kepada Tuhan. Setiap saat kita bisa bersalah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Ya Tuhan menyucikan, menguduskan kita dengan kuasa darah. Bapa di surga, ampuni kami kalau kami bersalah di mata-Mu ya Tuhan. Baik oleh pikiran kami, baik oleh perasaan kami yang tidak berkenan ya Tuhan, yang tidak menggambarkan kami ini adalah serupa dan segambar dengan Engkau Bapa. Ampuni kami, karena kami manusia lemah ya Tuhan. Tapi kami terus berusaha, firman-Mu mengingatkan kami untuk kami terus berusaha ya Tuhan, menambahkan diri kami semakin hari semakin sempurna. Kesempurnaan tidak mungkin akan didapat Tuhan kalau tanpa Tuhan mengurapi kami. Di samping belajar kami perlu pengurapan Tuhan. Urapilah kami Tuhan dengan Roh-Mu ya Tuhan. Urapi kami dengan Roh-Mu. Saat ini Tuhan kami mau makan tubuh-Mu dan kami minum darah-Mu. Mari Tuhan Yesus kuduskan Tuhan, supaya kami layak. Dengar firman Tuhan yang berkata demikian. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan. Sekarang tangan kanan angkat tinggi-tinggi kepada Tuhan, memegang anggur, dan dengarkan bunyi firman Tuhan demikian. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah anak domba Allah ini. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan, haleluya Yesus Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Engkaulah Bapa kami, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Juru Selamat kami ya Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu ya Tuhan. Perlindungan-Mu, penyertaan-Mu sempurna atas kehidupan kami. Bapa, berkati kami yang sudah hadir pada pagi hari ini. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, jauhkan kami dari segala virus, jauhkan kami dari segala wabah apapun. Jauhkan kami dari roh maut, kecelakaan, roh apapun yang coba mengganggu kami, yang membuat kami tidak damai sejahtera. Kami menolaknya ke dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tapi kami minta Roh-Mu Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan, yang luar biasa itu, terus menaungi kami, menguasai kami,
dari ujung rambut sampai telapak kaki Bapa. Penuhilah kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Penuhi kami dengan Roh-Mu ya Tuhan. Karena Roh-Mu lah Tuhan yang akan menguatkan kami. Seperti Zakaria berkata, bukan kuat dan bukan gagah, tetapi oleh karena Roh-Mu lah Tuhan, maka kami bisa melakukan segala sesuatu. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Berkati pekerjaan kami yang hadir pada pagi hari ini. Tolong Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan semuanya. Berkati kami Tuhan, supaya dunia tahu, supaya dunia melihat betapa dahsyatnya Tuhan. Bagi sidang jemaat yang belum mau datang beribadah Tuhan, Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan juga memberkati mereka Bapa. Berikan Roh-Mu kepada mereka Tuhan. Singkapkan segala sesuatu yang tersembunyi hari ini. Bukakan pikiran mereka, bukakan hati mereka, supaya mereka mengerti Tuhan. Bersama dengan Tuhan kami akan lakukan perkara yang besar. Sebentar Tuhan kami mau pulang. Sebelum pulang Tuhan kami mohon berkat-Mu atas kami. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini pulanglah. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kau untuk jadi kepala dan bukan ekor, dan tetap naik dan tidak pernah akan turun. Diberkati engkau di rumah, diberkati engkau dimanapun kau berada. Diberkati apa saja kau lakukan dengan tangan-Mu. Tuhan menyertainya, Tuhan memberkatinya secara luar biasa. Hari ini kekal dan sampai selama-lamanya. Ke dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.